Kalau kita baca kitab Efesus, ini kitab yang bagus sekali. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kitab Efesus ini dikenal sebagai circular letters. Jadi artinya surat yang sebenarnya Paulus kirimkan kepada jemaat di Efesus, tetapi kemudian memang diedarkan kepada jemaat-jemaat lainnya karena banyak hal-hal yang luar biasa yang Paulus sampaikan ya tentang rahasia Kristus. Um, Lalu ada juga bagian-bagian yang praktisnya ya, diantaranya yang saya mau bacakan ini Efesus 5 ya, ayat 15 sampai beberapa ayat berikutnya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di terjemahan lain itu dikatakan pergunakanlah kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu ayat 17, sebab itu, ya karena hari-hari ini adalah jahat, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Lalu ayat 18 itu mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita baca ya di kitab Efesus, ayat-ayat yang seperti ini, kita akan melihat nanti ayat-ayat berikutnya saya bacakan ya. Itu ada perintah-perintah yang spesifik ya untuk kehidupan kita dengan sesama kita, antara suami dengan istri ya, bagaimana sikap suami dengan istri. Lalu nanti di pasal-pasal berikutnya ya tentang doa juga disampaikan, tentang bagaimana sikap kita dengan sesama kita ya dalam keluarga kita. Tetapi poin yang ingin saya tekankan itu ternyata itu ada di ayat 18 ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ini kayak janganlah kamu membenci, tetapi kasihilah. Jadi bertolak belakang ya. Janganlah kamu berbuat jahat, tetapi berbuat baiklah ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah dengan roh. Ternyata ini pilihan dan keputusannya ada pada kita. Karena kita ini bukan robot, kita manusia yang punya kehendak bebas. Jadi Paulus ini dia sampaikan hal-hal praktis ya. Saya bacakan ulang ayat 15 ya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif atau orang bijaksana. Ternyata ini juga satu pilihan. Kalau kita nggak hati-hati, kita seperti orang bebal. Orang bebal tuh orang yang sudah dikasih tahu berkali-kali, tetap aja diulangi hal yang salah itu ya. Berulang-ulang itu bebal, kayak nggak bisa diajarin gitu ya. Lalu dikatakan pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Jadi kita ini punya waktu kan sama 24 jam sehari. Nah, kita pergunakan kesempatan atau waktu itu dengan baik. Ini bisa bicara dalam tenggang waktu periode tertentu, bisa juga tenggang waktu yang daily setiap hari. Misalnya tenggang waktu tertentu itu begini, ketika kita ada kesempatan waktu kita sekolah ya atau kuliah, nah pergunakan dengan baik itu ya, jangan sia-siakan. Gali dengan baik ilmu yang sedang kita pelajari ya di bangku kuliah atau di sekolah. Karena itu nanti akan menentukan kita tuh jadi seperti apa. Bukan hanya ilmunya kita dapat, tapi kita juga menjadi orang yang wise ya. Lalu yang kedua, pergunakan waktu-waktu dalam misalnya waktu doa ya, setengah jam tiap pagi. Karena hari-hari ini jahat ya.
supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, kemudian saya mau bacakan lagi ini ya, ayat lanjutannya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ternyata ini perintah ya, penuh dengan roh. Kita bisa dengan berbahasa roh ya, kita bisa dengan yang dikatakan di ayat berikutnya ini ya, dengan menyanyi, mengizinkan pujian penyembahan itu memenuhi hati kita. Dikatakan di ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu ya, berkata-katalah seorang kepada yang lain ya, dalam mazmur ya, psalms, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Itu kalau dalam terjemahan Inggris dikatakan making melody in your heart ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, making melody in your heart. Artinya dari sini kita bisa belajar bahwa nada-nada untuk satu nyanyian pujian tuh bisa muncul di hati kita, bahkan kalau kita serius menggalinya, ini bisa jadi lagu ya, lagu yang kita ciptakan gitu ya, karena Tuhan memberikan satu dorongan di hati ya. Kalau orang seniman kan begitu ya, dia dapatkan satu pengertian kata-kata, lalu tiba-tiba jadi muncul kata-kata yang ini bagus kalau dibuat jadi lagu, lalu dia mulai membayangkan dalam hatinya dan akhirnya muncul melodi-melodi tertentu dan jadilah satu lagu ya. Nah, dalam penciptaan lagu-lagu rohani juga kelihatannya seperti itu ya. Karena sudah terlatih, akhirnya bisa menjadi beberapa lagu, ya, bahkan banyak lagu yang menarik ya. Bagi contoh misalnya lagu dari Mazmur 23 kan banyak sekali itu ya. Tuhan adalah gembalaku ya. Kata-katanya udah ada dari Mazmur 23. Tapi kemudian melodinya itu keluar ya dari persekutuan dengan Tuhan, lalu memang punya talenta, artinya punya potensi yang kemudian dikembangkan dan jadilah melodi dan jadilah satu lagu ya. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku. Ya, itu dari Mazmur 23. Diaplikasikan, kata-katanya dirubah susunannya ya. Lalu jadilah satu lagu setelah melodinya itu ditemukan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita itu mengizinkan Roh Kudus memimpin kita penuh dengan Roh, lalu kita jadi penuh dengan nyanyian ya, mazmur, nyanyian, puji-pujian. Kita bersorak ya bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau ini sudah terjadi, itu seperti aliran air yang sedang kita buka ya dari keran gitu. Dengan sendirinya tuh dorongan untuk melakukan hal-hal yang dari Tuhan itu akan mulai muncul. Nah, Paulus coba kasih hal praktisnya aja. Ayat 20 misalnya nih ya. Ucapkan syukur ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ya, mengucap syukur itu perintah juga. Tetapi waktu kita penuh dengan Roh, maka itu seperti aliran ya, kita mulai menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, lalu muncul melodi-melodi dalam hati kita, lalu dengan lebih mudah kita bisa mengucap syukur. Walaupun kadang-kadang memang perlu satu tindakan. Kalau kita sedang menghadapi situasi yang kurang nyaman ya, kita mengucap syukur. Lalu ayat 21 ini aplikasi lainnya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus ya.
itu akan muncul ya. Nah, salah satu hal praktis yang bisa kita lakukan untuk penuh dengan roh itu adalah lewat doa ya, di Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi waktu kita nggak mengerti ya harus berdoa seperti apa, ayo izinkan Roh Kudus itu membantu kita dalam doa. Gunakan bahasa roh bagi yang sudah penuh Roh Kudus ya, sudah berkata-kata dalam bahasa roh, gunakan itu ya. Nanti kalau kita setia menggunakan itu ya, itu akan seperti apa ya, gelembung-gelembung dalam hati kita meluap keluar. Lalu dengan sendirinya kita akan mulai terdorong melakukan hal-hal yang memang Tuhan perintahkan ya. Jadi kalau saya baca ya dari ayat 18 lagi, Efesus 5 ini, kalau ayat 17 itu kan dikatakan usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, tentu kan Roh Kudus yang tahu ya segala sesuatu. Nah, mulailah dengan mengizinkan Roh Kudus itu memenuhi kita. Ya, kalau mabuk oleh anggur tuh kan membuat orang tuh mengambil bertindak aneh ya. Kan ingat kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2, waktu Roh Kudus turun, terus orang-orang mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain ya. Salah satu bentuk manifestasi bahasa roh itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini yang awalnya kita tidak mengerti ya, tetapi itu karena pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, jadi waktu orang penuh dengan Roh Kudus itu dikira mabuk ya. Kok mabuk katanya ya. Terus Pak Petrus bilang ini kita bukan mabuk karena ini baru masih sore, ini belum terlalu malam ya. Biasanya katanya rupanya kebiasaan mabuk itu barangkali malam gitu. Nah, jadi rupanya orang yang penuh dengan roh itu ada banyak ya manifestasi atau perwujudannya. Dan kalau kita pernah alami atau pernah hadir di kebaktian yang kita melihat bagaimana orang itu penuh roh ya, kita akan lebih luas ya pemahamannya. Tetapi hal praktis juga tidak berarti kita harus seperti kelihatan kayak orang mabuk ya. Tapi maksudnya adalah kalau orang mabuk itu akalnya kan jadi berkurang gitu untuk dia itu bertindak dengan arif ya, dengan logik gitu ya. Ngomongnya ngelantur misalnya gitu ya, tapi hal-hal yang negatif. Nah, itu yang istilahnya sisi yang negatifnya ya. Tapi sisi positifnya adalah katakan kamu penuh dengan roh. Nah, kalau orang penuh dengan roh itu mengizinkan Roh Kudus itu menguasai kita, atau mengizinkan roh kita yang sudah lahir baru ini lebih dominan, maka kita juga akan mulai bertindak di luar kemampuan manusia untuk berpikir secara wajar. Tapi dalam arti yang positif. Misalnya begini, saya pernah dengar cerita ada satu orang yang dia persembahkan rukonya kepada Tuhan ya. Nah, orang ini merasa sangat diberkati, dia memberikan salah satu rukonya kepada Tuhan. Lalu setelah dia persembahkan, tidak lama setelah itu rukonya terbakar ya. Nah, kalau secara logika kan orang akan bilang, Tuhan kok kebakar sih? Udah saya persembahkan ya. Ini mulai sedih, dan itu logika yang secara umum ya. Tetapi orang ini ketika dia melihat hal itu terjadi, ya, saya percaya itu dorongan Roh Kudus dalam hati dia. Lalu tindakan dia adalah tiba-tiba dia tertawa ya. Tertawa, orang pikir dia ini gila kali ya. Tapi ternyata itu dia tertawa kenapa? Karena tiba-tiba keluar perkataan yang menunjukkan gitu satu pengertian
di luar kemampuan manusia ya untuk bisa berpikir ya. Dia bilang begini, dia ketawa, dia bilang, wah, untung aku sudah serahkan kepada Tuhan. Wah, jadi sekarang tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab saya lagi. Sudah ketawa, wah, wah, wah gitu ya. Tapi ini bukan ketawa ngejek, ada tawa sukacita ya. Dan ternyata itu juga gambaran dalam hidup kita. Kalau kita sudah persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa bersuka cita karena kita tahu menjadi tanggung jawab Tuhan. Sama seperti perusahaan ya. Ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan ya atau skill untuk mengoprak-ngaprik perusahaan. Jadi perusahaan yang mau bangkrut ya, nyaris bangkrut, sudah mau dinyatakan mau ditutup ya karena bangkrut, lalu dibeli perusahaan itu. Nah, ketika dibeli kan itu ada banyak hutang dan sebagainya ya. Nah, namanya perusahaan sedang rugi ya, mau bangkrut. Lalu ditata ulang. Nah, yang pertama pasti diganti ya, direkturnya dirombak semuanya ya. Lalu disuntik modal ya, lalu ditata ulang bagaimana untuk membayar hutang-hutang ini, lalu produknya seperti apa, dibuat strategi baru, bagaimana memasarkannya, lalu bagaimana controlling keuangannya dan sebagainya ya. Nah, semenjak perusahaan itu dibeli ya, maka semua gaji para pegawai yang ada di situ, yang masih bekerja di situ, yang mau terus bekerja dan tetap dipakai, itu menjadi tanggung jawab dari pemilik yang baru ya. Jadi pemiliknya yang baru ini kan dia beli perusahaan itu, ya modalnya dia kuat, jadi dia bisa bayar tuh semua karyawan, dia bisa bayar hutang-hutang, dia bayar, dia tata ulang, lalu perusahaan ini mulai berkembang lagi, dan akhirnya para karyawannya yang tadinya gajinya udah nggak pernah naik karena perusahaannya rugi, ya, yang gajinya dipotong, kemudian mengalami ketidakpastian ya untuk masa depan, mereka mulai menikmati gajinya ternyata mulai dinaikkan, ada satu sistem yang baik ya. Kalau kerja dengan baik, prestasinya diperhitungkan, lalu ada bonus-bonus ya. Oh, semakin semangat kerjanya ya, dan akhirnya perusahaan ini menjadi baik, meningkat lebih baik, lalu sistem karirnya dibenahi sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja ya dengan baik itu juga mendapatkan promosi yang bagus ya, dan akhirnya menguntungkan bagi semua pihak ya, bagi perusahaannya, bagi supplier yang menangani kebutuhan-kebutuhan perusahaan itu ya, bagi pemiliknya juga ya. Dan kadang-kadang setelah udah bagus ya, mungkin dijual lagi ke tempat lain ya, kalau orang yang memang kerjanya jual beli perusahaan. Tapi yang saya mau ceritakan adalah ketika perusahaan yang sudah hampir bangkrut ini dibeli ya oleh seorang owner ya, pemilik yang baru yang punya modal kuat, maka semua tanggung jawab dari perusahaan itu ya terhadap suppliernya untuk bayar hutang, bayar cicilan, juga untuk bayar gaji para karyawan, itu menjadi tanggung jawab dari ownernya yang baru. Nah, sama juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah dedikasikan hidup kita kepada Tuhan, ya bukan berarti kita nggak pernah buat dosa lagi, walaupun roh kita dikatakan tidak bisa berbuat dosa, tapi artinya begini, kita kan hidup dalam daging, berinteraksi dengan banyak orang ya. Firman Tuhan berkata, kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak ya. Tetapi kita itu menjadi orang yang bisa bersuka cita karena semua yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi misalnya kebutuhan kita, itu menjadi tanggung jawab Tuhan gitu. Kita bisa percaya Dia akan supply yang terbaik buat kita. Nah, sikap seperti ini ya, mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita senantiasa, akan membuat kita juga lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa melakukan seperti Roma 12 ayat 10 ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita baca Efesus 5 ayat-ayat berikutnya tadi ya, setelah ayat yang ke-20 ya, ayat 21, rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain dalam takut akan Tuhan. Nanti istri tunduklah kepada suami, ya suami kasih istri, itu dengan sendirinya menjadi lebih mudah. Ya. Jadi kuncinya adalah
Ayo bangun kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, lewat nyanyian, pujian, renungan firman, bahasa roh, ya. Izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita, sehingga kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Amin.